Tuhan tidak mencobai kita seperti yang sudah kita pelajari pada renungan sebelumnya, bahwa pencobaan itu datangnya bukan dari Tuhan. Pencobaan itu datangnya dari si jahat. Ketika kita mengalami pencobaan-pencobaan, percayalah bahwa segala sesuatu ada dalam kontrolnya Tuhan. Percayalah bahwa segala sesuatu tidak luput dari pandangannya Tuhan. Satu Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Corinthians 10 verse 13 say, no temptation has overtaken you except what is common to mankind, and God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear, but when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Jadi firman Tuhan katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi ketika iblis melemparkan pencobaan di dalam hidupmu, ingatlah baik-baik bahwa pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan manusia. Bahwa pencobaan itu adalah common to mankind. No temptation has overtaken you except what is common to mankind. Katakan common to mankind. Sesuatu yang common, sesuatu yang biasa, itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Ingatlah bahwa ketika engkau mengalami pencobaan, Tuhan tidak meninggalkanmu. Tuhan ada bersama-sama denganmu. Karena dikatakan Allah, sebab Allah setia. Karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. God is faithful. Dalam bahasa Inggris, God is faithful. Janganlah pencobaan ini seperti yang kita pelajari sebelumnya. Janganlah pencobaan ini ketika terjadi dalam hidupmu, keinginanmu akan membuahinya menjadi dosa, yaitu kamu bersepakat dalam pencobaan itu dan akhirnya kamu berkata ya pada pencobaan itu, kamu akhirnya marah sama Tuhan, kamu merasa Tuhan tidak ada bersama-sama engkau merasa Tuhan tidak baik sama engkau, Tuhan meninggalkan engkau dan akhirnya itu melahirkan dosa dan kamu akhirnya meninggalkan Tuhan. Ingat baik-baik bahwa di sini dikatakan God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. Dia tidak akan mengizinkan. He will not let you be tempted. Ketika iblis melemparkan ujian, Tuhan will not let you be tempted. Dia tidak akan mengizinkan engkau dicobai beyond what you can bear, melebihi apa yang bisa kamu tanggung. Tidak melampaui kekuatanmu. Berarti pencobaan itu kamu bisa menanggungnya. Ketika engkau melewati badai kehidupan, ketika engkau mengalami masalah, ketika engkau mengalami pencobaan, percayalah bahwa engkau
memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Dan yang lebih penting lagi, bahwa percayalah bahwa Dia Allah yang setia. Dikatakan bahwa He is faithful, bahwa Dia faithful, Dia setia. Artinya apa? Ketika engkau mengalami pencobaan, engkau tidak akan dibiarkan sendiri. Dia faithful, Dia akan ada bersama-sama dengan engkau. Semuanya ada dalam pandangannya Dia, semuanya ada dalam pengamatannya Dia. Makanya dibilang not let you, He will not let you be tempted. Dia tidak akan mengizinkan engkau dicobai beyond. Berarti semua dikatakan sebelumnya, kalau bahasa Inggris, and God is faithful, He will not let you be tempted. God is faithful, Tuhan itu setia. Dia tidak akan mengizinkan engkau dicobai melebihi kekuatanmu, melebihi apa yang bisa kamu tanggung, apa yang bisa kamu carry on itu. Jadi pencobaan yang kamu alami itu bisa kamu tanggung, bisa kamu hadapi, bisa kamu lewati, bisa kamu jalanin. Dan Dia faithful, Dia setia, Dia tidak akan meninggalkanmu, Dia ada bersama-sama dengan engkau. Semuanya ada dalam kontrolnya Tuhan. Percayalah bahwa sebab Allah setia, tidak akan membiarkan engkau. Engkau harus mempercayai hal itu, bahwa ketika engkau mengalami pencobaan, engkau tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Dia setia, Dia setia, Dia ada bersama-sama dengan engkau untuk menghadapi pencobaan itu. Supaya apa? Supaya engkau mengalami kemenangan demi kemenangan dalam pencobaan-pencobaan itu. Pada waktu kamu dicobai, Ia tidak akan membiarkan engkau. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Dalam bahasa Inggris dikatakan, but when you are tempted, He will also provide a way out. Jadi katakan, He will also provide. Dia akan provide. Provide adalah sesuatu kata yang bahwa Dia akan menyediakan. Dia akan membuat sesuatu itu jadi available, jadi tersedia, jadi ada. Dan provide juga dikatakan supply. Jadi Dia akan mensuplai jalan keluar, Dia akan menyediakan, Dia akan membuat itu tersedia bagimu. Jadi ketika engkau mengalami pencobaan, Tuhan katakan bahwa Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. He will also supply. He will also make it available. He will also provide a way out. Make it available a way out. Dia menyediakan jalan keluar bagimu. Jadi ketika engkau mengalami pencobaan, engkau tidak dibiarkan sendirian menghadapinya, tetapi Dia Allah yang setia. Dia adalah faithful God. He is a faithful God. God is faithful. Dan Dia tidak akan membiarkan engkau. He will not let you be tempted. Dia tidak akan membiarkan kamu. Jadi ketika engkau dicobai, janganlah engkau masuk dalam keinginanmu, membuahinya, sehingga itu menghasilkan dosa dan akhirnya kamu meninggalkan Tuhan. Engkau marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan, engkau berkata Tuhan tidak baik. No. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Sudah kita pelajari sebelumnya bahwa Dia Allah yang baik. Semua hal yang baik datangnya dari Tuhan. Dan di ayat ini katakan ketika engkau mengalami pencobaan, itu tidak akan melebihi kekuatanmu. Dan Dia Allah yang setia. Dia tidak akan membiarkan engkau, dan engkau akan mengalami
jalan keluar. Dia akan memberikan, bahkan ketika engkau mengalami pencobaan, Dia akan menyediakan jalan keluar bagimu. Dia tidak akan membiarkan engkau tanpa jalan keluar, engkau stuck di lembah kekelamanmu itu, tidak. Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar karena Dia Allah yang setia. He will also provide a way because God is faithful, so that you can endure it. Supaya apa? Supaya engkau dapat menanggungnya. Percayalah, dalam apapun yang terjadi dalam hidupmu, dalam setiap masalah yang terjadi dalam hidupmu, semua ada dalam kontrolnya Tuhan, bahwa Dia tidak akan membiarkan engkau dicobai melebihi kekuatanmu, bahwa semuanya ada dalam pengamatannya. Dia tidak akan luput dari pandangannya. Dia akan memberikanmu jalan keluar. Supaya apa? Sehingga kita dapat menanggungnya dan melewatinya dalam kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Pencobaan yang kamu alami, Tuhan tidak membiarkan kamu. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang faithful. Ketika engkau menghadapi pencobaan, Dia memberikanmu jalan keluar. Dia memberikan engkau jalan keluar. Dia provide a way out. Gak pernah stuck kita di situ. Ingat baik-baik ayat ini. Kamu harus percaya bahwa kamu harus memilih untuk percaya bahwa God is faithful. He will not let you. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But di sini katakan but. Tetapi when you are tempted. But di sini katakan ada kata but. Tetapi pada saat kamu dicobai, when you are tempted, ingat baik-baik, but when you are tempted, di situ ada kata but, tetapi ada kebalikannya. Ketika engkau dicobai, He will also, Dia juga akan provide a way out, menyediakan, mensupply, membuat itu available, membuat itu jadi ada. Sebuah jalan keluar yang tidak ada menjadi ada. Supaya apa? Supaya engkau bisa menanggungnya. Supaya apa? Supaya engkau bisa bertahan. Supaya bisa menghadapi pencobaan itu. Dan engkau keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan kalau Engkau ada bersama-sama dengan kami dalam setiap masalah pencobaan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan kalau Engkau Allah yang setia, bahwa Engkau Allah yang bersama-sama dengan kami, Allah yang tidak membiarkan kami ketika kami dicobai. Dan ketika kami mengalami pencobaan, Engkau adalah Allah yang provide. Engkau adalah Allah yang memberikan, menyediakan jalan keluar bagi kami, sehingga kami bisa melewati pencobaan ini, sehingga kami bisa menghadapi pencobaan ini dan mengalami kemenangan yang daripadamu, berjalan dari kemenangan demi kemenangan yang daripadamu, yang sudah kami peroleh di dalam Yesus Kristus. Kemenangan yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus, dan kami mengalami kemenangan dalam pencobaan kami. Terima kasih Tuhan, kami punya kekuatan untuk menanggungnya. Kami berdoa buat punggung kami untuk bisa carry, untuk bisa menanggung setiap pencobaan dan menghadapinya. Dan kami
mengalami kemenangan. Kami memenangkan pertandingan ini. Kami memenangkan pencobaan ini karena Engkau Allah yang setia. Because you are a faithful God. Allah yang setia, yang tidak meninggalkan kami, yang tidak membiarkan kami dalam pencobaan, tetapi bersama-sama dengan kami memberikan jalan keluar bagi kami dan memberikan kemenangan bagi kami di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mengucap syukur buat kasih setiamu. Kami mengucap syukur bahwa segala sesuatu ada dalam kontrolmu. Kami mengucap syukur bahwa segala sesuatu ada dalam pandanganmu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau bersama-sama dengan kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.